Oke, selamat sore. Oke, ketemu lagi ya. 1 minggu lebih ya, nggak ketemu ya. Moga-moga nggak kangen ya. Oke, yuk kita mulai market review kita ya untuk hari ini ya. Untuk minggu ini, mari kita lihat untuk indeks harga saham gabungannya. Kalau teman-teman lihat chart ya, ini kan udah balik lagi ke hari ini sempat sampai ke 7.000 kan. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di situ ada gap ya, ada gap antara 6.900 sampai 6.800-an ya. 6.890 lah ya antara segitu ya. Nah, jadi teman-teman udah lihat lah ya. Jadi kemungkinan memang nanti dia akan ada koreksi. Ya, koreksi nutupin ini ya mungkin nanti akan retest ke kotak merah itu 6.820 sampai 6.850 ya moga-moga gitu ya. Jadi dia tutup gap kemudian untuk naik kembali ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari kalender data apapun ya untuk sampai ke minggu depan sampai ke Desember kelihatannya tidak ada apa-apa ya. Jadi ya moga-moga ini koreksi, ini saham-saham kita tidak masalah ya. Jadi ya kita masih bisa ikut sampai ke window dressing di Desember ya. Moga-moga bisa sampai ke Santa Rally ya. Ini untuk komposit ya untuk indeks harga saham gabungan. Nah, saham-saham yang mungkin masih ada di dalam porto yang teman-teman juga mungkin punya gitu ya, itu ada beberapa yang menarik yang bisa teman perhatikan. Misalnya kayak ACE. ACE itu lagi pembentukan kan. ACE Hardware ya. Jadi lagi pembentukan. Kita nggak tahu nanti apakah bulan Desember ini dia masih dapat bagian untuk window dressing ya. Nah, kalau dapat ya mungkin di sini akan ada ledakan di situ ya. Moga-moga ini tinggal menunggu aja. Kita tinggal nunggu aja. Memang kalau pembentukan money spot kan kayak gitu ya. Nanti akan ada periode di mana kebosanan itu akan terjadi ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat LP ya. LP pun sampai sekarang masih di situ-situ aja. Ya kita nggak tahu nanti akan bergerak seberapa gede di antara kotak ini ya di antara 280 sampai 330. Nanti akan seperti apa? Ini saya buang aja ya. Ya teman-teman, kalau ini kan berarti kita mendeteksi komet ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kemungkinan besar akan ada sedikit base di daerah situ antara 280 sampai ke 330 itu LP. Jadi ya selama dia masih di situ ya masih ya kita masih bisa aman-aman untuk ikutin lah ya. Pergerakannya juga floating sekarang kan udah sekitar 30-40% ya untuk si LP kan. Jadi ya hampir boleh bang tidak masalah dengan teknikalnya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat saham Cleo ya, Cleo juga sama di situ. Nanti kita akan bahas satu saham ya, satu saham yang cukup menarik. Ini ditemukan oleh Asdos. Oh iya, oi mana? Oi udah masuk belum? Oi belum masuk ya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Tapi mungkin ke offline ya. Suaranya nggak ada. Oh sorry. Suara di IG nggak ada. Untung untung dikasih tahu. Oke, sorry. Ternyata saya belum pasang. Baru saya pegang doang. Oke, suara udah ya untuk IG ya. Oke, nanti kita akan bahas satu saham. Ya, ada satu saham yang cukup menarik. Ini saham konstruksi, konstruksi tapi konstruksi bukan konstruksi bangunan, tapi konstruksi kabel. Ya, kabel bawah laut. Jadi ini dulunya itu adalah mantan bosnya. Oke, thank you Pak. Mantan bosnya Telkom. Ya, bikin perusahaan baru. Udah lama sih perusahaannya ya. Jadi dia mantan ya itulah manajemen Telkom. Kita akan lihat sama-sama ya. Nah, terus habis itu kita lihat juga ASLC. ASLC. Mungkin teman-teman ikutin ini ASLC secara story segala macam semua udah oke. Kemudian kalau teman-teman lihat dari setupnya secara teknikal ya itu juga cukup menarik ya. Ini udah di fase mana? Ya, ini yang pertama untuk trendline pertama sudah break. Nah ini kita tinggal menunggu trendline kedua ya. Nah apakah ini udah selesai pengumpulan barangnya? Ya nih beberapa hari ini sih sebenarnya udah cukup ini ya, udah cukup banyak ya volume-volume yang nongol di daerah SLC ya. Nah ini SLC mungkin kalau secara teknikal sih udah cukup bagus ya. Secara teknikal mereka sesuai semua. Yang mungkin yang agak-agak tidak menarik itu adalah di ini ya di fundamentalnya ya. Tapi ya teman-teman bisa bisa lihat lah apakah nanti fundamentalnya bisa terus berkembang
atau enggak ya, karena kalau lihat dari story-nya untuk ASLC ini kan adalah masih satu grup sama DRMA, masih satu grup sama ASSA, masih satu grup sama TAPG ya, TAPG, terus masih satu grup juga dengan siapa DSNG ya, itu masih satu grup, ownernya masih sama ya. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan lah, ini mumpung risknya juga udah low ya, udah kelihatan banget kan low-nya ya. Nah, tinggal pergerakannya bisa sekencang apa, sama perubahan pada karakternya bisa seperti apa. Ini buat teman-teman yang di kelas, ada ya, kelas semua datang ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tinggal teman-teman petakan aja ya, set fase A, fase B ya, C-nya di mana ya, apakah ini udah mulai D ya, nah terus habis itu dia mulai naik. Kemudian teman-teman selama dia di daerah akumulasi ini sudah terjadi aktivitas bullish atau belum di sana ya. Nah, jadi teman-teman bisa petakan lah ini. Oke. Ini ASLC, saya nggak akan ngomong banyak-banyak ya. Nah, kita mau sama satu CTRA ya. CTRA mungkin teman-teman ikutin untuk properti ya. Properti kan kita punya sekitar 3 saham di situ ya untuk diperhatikan. Pewon, CTRA sama si BSDE kan. Karena ada sentimen atau ada katalis mengenai PPN. PPN 11% itu dibebaskan ya. 11% loh itu dibebaskan. Jadi ya kita berharap katalis itu cukup inilah, cukup menarik ya, walaupun juklaknya atau petunjuknya atau sudah dimulai atau belum, ini yang masih ini ya, belum belum ada pelaksanaannya. Tapi ya kalau kita lihat di lapangan semua kayaknya udah mulai bersiap-siap untuk melakukan pembelian ya, pembelian rumah ya, karena cukup lumayan lah 11% kan. Ya potongannya 11%, belum lagi nanti kalau misalnya dikasih bonus BPHTB ya, atau mungkin yang lain-lain AJB atau segala macam, itu mungkin akan membuat harga rumah itu cukup murah. Belum apa-apa udah murah 11%. Tetapi ingat pelaksanaannya di lapangannya itu apa ya, gimana caranya segala macam itu yang belum ada. Ya, semoga nanti Desember sudah mulai ya. Nah, kemudian insentif untuk PPN 11% itu akan berlaku untuk sekarang sampai Juni ya, Juni 2024. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Ya, ini misalnya contoh kayak CTRA. Ya, ini CTRA mungkin adalah salah satu yang kita perhatikan di situ ya. Ini lagi koreksi di situ. Kalau teman-teman mungkin bisa cari-cari lah ya, ada area-area yang menarik buat dikoleksi. Ini misalnya kayak di daerah sini. Di daerah 1050, kemudian BSD. Nah, untuk BSD sendiri, kalau teman-teman juga cek ya, cek di lapangan, cek di story-nya segala macam ya. Di situ ada beberapa apa yang kita bilang wahana ya. Wahana juga akan dibuka. 2024 itu akan ada Jatim Park, akan ada Cimoryland. Cimoryland ya, benar ya. Ada Cimoryland, ada apa lagi satu ya? Saya lupa ya, ada apa lagi satu. Tapi yang gede-gede ini yang Jatim Park sama Cimory itu akan buka di 2024 ya. Nah, ini perkembangannya udah sejauh apa ya. Jadi akan tambah ramai nih si BSD. Sekarang aja udah macet banget kan. Ya udah tidak semenyenangkan dulu lagi ya untuk teman-teman yang tinggal daerah Serpong lah. Pasti tahu lah ya. Daerah-daerah ini sudah tidak semenarik, tidak senyaman dulu gitu ya. Oke, ini BSD aja teman-teman bisa perhatikan, ini kan sekarang udah, apakah nanti dia akan bikin money spot atau enggak ya, tapi setidaknya kita mulai lihat, oh ini volume masih gede-gede ya, tapi seenggaknya kita udah mulai lihat dia udah mulai apa sedikit tenang gitu ya di situ ya. Oh ini dari berarti, oh Bekasi berarti planet lain ya Pak. Oke, kemudian ada Pewon. Pewon juga. Nah, ini Pewon ya. Ya, Pakuwon. Ini teman-teman juga bisa lihat ya, kalau teman-teman petakan, mungkin saja teman-teman akan ketemu sesuatu yang menarik di sana. Ya, nih. Kalau ini kita lihat, ini adalah supportnya. Oh, ini agak susah ya nariknya. Supportnya di sekitar 400 sampai 426 ya. Yaitu daerah supportnya. Kemudian teman-teman tarik ke atas, mungkin akan kelihatan di mana resistennya ya. Oke, kurang lebih di daerah 580 sampai 615 ya. Nah, ini yang tadi saya sebut itu CTRA, BSDE, Pewon, itu mereka juga ngambil bagian dalam konsorsium yang
bikin di IKN. Ya, bikin di IKN. Ya, teman-teman tahu ya. Ini nanti diupload kok, Pak, di YouTube. Tadi saya mau live malah di YouTube. Ya, cuman kendalanya agak berat kalau live juga di YouTube. Oke, ya jadi teman-teman bisa lihat ya dia di daerah support untuk si P1, kemudian range-nya juga kelihatan jelas banget ya. Range-nya artinya kalau misalnya dia tembus ke bawah 400 ya udah teman-teman bisa keluar. Ya area stopnya kan udah kelihatan banget ya, tapi kalau enggak ya berarti nanti ada mungkin ada pergerakan menuju ke sana ya sekitar 580 sampai 615 itu dulu deh ya pergerakan menuju ke sana. Ya sama insentifnya untuk yang PPN 11% itu juga pasti dia dapat ya. Karena kan banyak apartemen-apartemen mereka juga di bawah 2M juga kan. Ya. Nah, jadi ini teman-teman 3 saham untuk properti juga teman-teman bisa perhatikan. Yang lainnya itu sebenarnya hampir boleh dibilang tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Benar-benar nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Jadi masih kita berharap adalah saham-saham itu bisa ikut window dressing. Ya, nah kalau ditanya kalau misalnya mau ikut window dressing kapan belinya? Belinya itu kita udah sebutin kalau nggak salah dari sebulan yang lalu ya, pada saat awal November ya. Jadi kalau misalnya ada koreksi pada indeks itu adalah kesempatan teman-teman untuk membelinya dalam rangka ikut window dressing. Ya kan ada komen yang bilang window dressing sudah selesai 3 hari yang lalu. Nah ini hari ini masuk lagi window dressing atau bagaimana nih? Ya, nah ini makanya apa pada saat teman-teman bilang window dressing, cari tahu dulu window dressing itu seperti apa. Jadi nggak cuman based on 3 hari naik ya, 3 hari naik itu adalah window dressing. Ya, kemudian dia turun berarti udah selesai window dressingnya. Nah, sekarang naik lagi nih, berarti window dressing lagi. Itu jadi apa ya? Teman-teman jadinya apa ya? Ya saya nggak ngerti lah ya. Minimal teman-teman tahu dulu nih window dressing itu apa. Ya, jadi apakah mungkin terjadi dalam 3 hari atau beberapa hari? Ya, nah habis itu baru teman-teman bisa tahu strateginya apa yang harus teman-teman lakukan dengan window dressing. Jangan seperti retail pada umumnya. Ya, naik satu candle itu uptrend, turun satu candle itu downtrend. Ya udah lama-lama kan jadi uptrend downtrend itu cuma gara-gara satu candle atau 2 candle gitu, ya. Oke, jadi moga-moga udah mulai clear lah ya. Window dressing itu seperti apa? Nah, kalau lu mau ikut sebuah corporate actions, apa yang lu harus lakukan? Sama kayak misalnya teman-teman mau kejar dividends. Ya, apakah kejar dividen pada hari H pada saat kumdet? Enggak kan? Ya, jangan melakukan seperti itu lagi. Kalau teman-teman mau kejar dividends, aku kejar dari sekarang. Kejar dari sekarang. Ya, jadi ngambil saham-saham atau harga-harga yang lagi dalam keadaan premium, ya, premium lagi dalam keadaan diskon. Nanti lu jual pada saat kumdet. Ya, nah, jadi lu bisa dapat capital gain sekaligus dividends. Gitu loh. Ya, jadi jangan ngejar kumdet, habis itu besok kumdet, nah hari ini lu beli, itu udah pasti lu nggak bakalan dapat apa-apa. Ya, nah teman-teman kalau nggak percaya, pasti banyak sekali kan yang sudah ngejar-ngejar dividen itu kan. Nah, coba buka ini, buka apa namanya, buka catatan. Kalau dicatat ya, kalau dicatat. Ini kalau ngomongin catatan udah pasti susah lah ya kita ngomong ya. Belum tentu dicatat kan. Nah, kalau teman-teman catat atau seenggaknya teman-teman ingat lah ya. Lu kalau kejar dividends pada saat lu beli hari terakhir sebelum kumdet lu beli, kemudian lu jual pada saat kumdet ya pada saat sehari setelah kumdet, itu berapa persen keuntungan lu? Ya, apakah lu cuma oh gua dapat dividends. Nah, kira-kira dividends itu memberikan lu keuntungan atau tidak? Ya kalau enggak lu jangan ulangi lagi, pakai cara yang lain. Kalau lu mau kejar dividends, misalnya contoh ya, misalnya kayak S Hardware, itu udah pasti bagi dividends karena dia udah pasti untung kan. Ya lu bisa lihat Q1, Q2, Q3, Q4 dibandingin yang tahun lalu, dibandingin yang Covid, udah pasti untung kan. Tahun lalu aja dia udah bagi dividends. Tahun lalu ya. Nah, tahun ini udah pasti akan bagi karena dia memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Pasti dia akan bagi. Nah, kalau dia bagi, apa yang lu lakukan? Ya lu udah mesti ngambil. Ya lu udah mesti ngambil di saat-saat sekarang. Jadi pada saat memang setupnya ada yang bagus, harganya memang ya dikatakan diskon gitu ya, nggak tinggi, nggak rendah.
Ya, moga-moga kita bisa naik ya, nanti dia bisa ikut window dressing, dia bisa ada capital gain di situ. Nanti tiba musim dividends, kita bisa dapat dividends ya. Jadi lu bisa dapat dua-duanya, capital gain plus dividends ya. Ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi contoh yang sama, misalnya kalau lu mau ngincar PTBA, misalnya PTBA kan ini adalah salah satu saham yang membagikan dividen lumayan besar ya. Ya, sangat besar malah. Nah, apakah ada peluang dia kalau dia bagi dividen akan sama seperti tahun lalu di mana 100% dividen itu gede banget. PTBA bagi dividen kemarin berapa ya? Angkanya pokoknya besar lah, angkanya besar. Nah, lu mau kejar di mana? Kejar ya sekarang. Tapi ingat ya, teknikalnya menarik nggak untuk lu masuki? Kalau misalnya tidak, jangan. Jangan cuma gara-gara untuk dividen, teknikal apapun lu hajar. Ya, ini walaupun dia harga diskon, tapi belum tentu dia merupakan dia punya peluang untuk naik juga pada saat pembagian dividen. Ya, bisa aja dia turun terus ya. Nanti naiknya pada saat dekat-dekat dividen. Nah, kalau kayak gitu kan nggak apa ya, padi trading plan begini kan nggak pas ya. Pasti risknya pasti lebih gede kan. Capital gain lu nggak dapat ya, dividen mungkin lu dapat tapi nggak nutup buat apa. Gitu ya. Jadi daripada seperti itu lu mending lu cari saham-saham yang memang lebih menarik. Misalnya contoh P1, oh ada insentif ya. Ada katalis di situ. Oh, berarti kan gue lebih baik gue tunggu. Karena ini katalis ini, insentif ini berlaku sampai Juni 2024. Berarti kan ada peluang. Ada peluang dia mungkin akan mendapatkan kenaikan pada penjualannya. Ya kan? Ini kalau misalnya udah mulai benar-benar berlaku di Desember, ya artinya kan pasti akan ada lonjakan pembelian rumah pada di Desember ya. Desember sampai Juni 2024. Nah, kalau misalnya Desember ada, kita lihat di 2023 ini sudah ngumpulin berapa si Pewon ini. Untung nggak dia? Kalau dia untung berarti kesempatan lu untuk dapat dividen pasti ada. Nah, cuma tinggal lihat ya, historinya dividen yieldnya gede apa enggak. Cukup nggak buat lu? Cukup menarik nggak buat lu untuk ngejar itu? Ya kalau nggak menarik ya sudah jangan cari yang lain. Gitu ya. Kalau buat saya, kebetulan tahun ini ya, saya cukup menikmati dividends. Saya cukup menikmati dalam arti gini, kan selama ini kan kita ikutin trend ya, trendnya kalau masih belum patah ya sudah kita ikut aja kan ya, kita ikut. Misalnya contoh dividends untuk tahun ini saya dapat dari PTBA, saya dapat dari Esarware, saya dapat dari IS ya, IS IU enggak gede-gede banget sih kalau IS. DRMA saya juga dapat, kemudian sama apa lagi ya saya dapat ya. Nah, itu kita pakai buat apa? Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikutin trend, ini kebetulan karena ini uang dingin yang saya pakai untuk melakukan trading. Nah, dividendnya bisa saya pakai untuk sedikit inilah menikmati hasil trading saya gitu kan. Nah, ini kebetulan karena lumayan gede, jadi ya saya cukup menikmatinya gitu kan. Nah, karena itulah makanya tahun depan kalau teman-teman mau ngejar yang namanya dividen, ya dari sekarang lu lihat saham-saham apa yang menarik. Ini kan ada window dressing ya. Nanti ada Sata Rally, nanti ada Januari Effect ya. Kemudian nanti Februari itu pasti udah menjelang ini ya, laporan keuangan kan. Nah, di situ pasti udah mulai ada gejolak apa pergerakan untuk menuju ke dividen di Maret sama April. Ya, jadi teman udah plot kan nih. Udah diplot dengan sangat jelas. Kalau lu mau ngejar itu, corporate action itu, nah, apa yang lu harus lakukan? Ya, jadi udah diplot dari sekarang. Jadi bukan nanti tiba-tiba oke, ini musim dividen. Ini kira-kira apa yang menarik ya? Itu sebenarnya udah rada telat. Ya mungkin ada yang memang apa reaksi harganya 1 bulan atau 1 minggu sebelum dividen mereka bereaksi ya. Ada yang seperti itu. Tapi tentu kita kalau kalau teman-teman memperhitungkan risikonya, tentu kita nggak akan nunggu ya sampai dekat-dekat begitu. Ya kan? Kita mau dapat dua-duanya. Poin utamanya itu adalah di capital gain. Poin utamanya adalah kita mau dapetin pergerakan harga yang mengikuti fundamental. Kita mau dapat itu. Nah, bonusnya itu dividends. Gitu, ya. Oke? Itu kurang lebih ya. Oke, target window dressing kira-kira sampai kemana? Sebenarnya saya nggak akan gede-gede ya. Kalau sampai 7.100 aja sebenarnya udah cukup banget. Udah cukup bagus banget ya. Nggak perlu sampai 7.300. Ya, ini katalis-katalisnya lumayan itu loh. Lumayan cukup menenangkan selama Desember. Kita lihat ya, perang Israel sama Hamas itu udah mulai mencapai kesepakatan
ada gencatan senjata, bukan gencatan senjata sih, istilahnya mereka apalah ya, pokoknya ada perhentian sementara untuk perangnya. Nanti lanjut apa enggak itu urusan nanti lah ya. Tapi seenggaknya kita mulai lihat udah mulai reda nih. Sudah mulai mereda. Nanti akan jadi kayak kasusnya si Rusia sama Ukraina. Karena awal-awal kan kayak gejolaknya tinggi banget kan. Nah, terus habis itu sekarang kan mau gimana juga udah nggak ada gejolak lagi kan. Jadi seperti market sudah menemukan titik keseimbangannya. Nah, sama dengan si perang Israel sama Hamas ini kelihatannya udah mulai ini menemukan keseimbangan barunya. Jadi udah hampir boleh dibilang nanti kalau berlanjut pun ya sudah itu kan akan jadi katalis biasa aja. Ya ini kalau kita lihat jadi Desember kalau untuk saat ini ya kita lihat masih cukup aman. Jadi fokus kita ya cuma tinggal pemilu aja. Ya untuk paling dekat ya. Fokus kita cuma di pemilu gitu. Nah, terus habis itu kekuatan untuk memang ada beberapa yang global kayak China. Ya, ini memang ekonominya melemah. Kemudian Amerika juga sama, surat utangnya turun. Kemudian daerah Eropa juga turun ekonominya, ya. Amerika Latin juga turun ekonominya. Jadi hampir boleh bilang semuanya memang turun. Cuman dalam jangka pendek kita masih lihat cukup aman. Ya, kecuali ada gejolak apa-apa di sana. Oke? Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat saham yang berhubungan dengan nikel, ya, nikel. Ini misalnya NCKL yang beberapa aja yang kita kejar ya untuk nikel ya. Misalnya kalau NCKL, teman-teman bisa lihat ya daerah money spot di situ. Siapa tahu dia bisa retest atau enggak nih. Nggak tahu nih, bisa retest apa enggak ya. Tapi kalau teman-teman udah punya NCKL, sudah itu tinggal ikutin aja. Ya ini kita nggak tahu juga ya sampai sekarang hasil di ketemu yang itu ya kunjungan Jokowi ke US itu ya kan cuma ketemu Freeport sama si itu ya si Vale ya sama si Vale. Jadi udah Freeport udah apa hasilnya adalah perpanjang kontrak. Vale itu kita dapat 14%. Ya, nah, cuma 14% ini walaupun kita menjadi pemegang saham yang paling besar di Inco, itu tidak serta-merta membuat keputusan yang akan diambil di manajemen itu kita menang. Ya, itu masalah di Inco. Ya, ini yang kita lihat karena memang sudah ada aturan atau perjanjian-perjanjian sebelumnya yang di mana si Vale sama satu lagi apa gitu ya perusahaan apa gitu ya. Nah, ini kalau dalam pengambilan keputusan mereka punya hak yang lebih besar ya, lebih tinggi sama kayak di Goto itu ada apa namanya ada owner atau pemegang saham itu bisa punya hak suara jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan pemegang saham biasa gitu. Nah, itu kayak gitulah ya. Itu teman-teman juga bisa lihat ya. Ini NCKL, jadi ini masih oke-oke saja, nggak masalah. Ya, jadi ya tinggal teman-teman kalau udah punya tinggal ikut. Ya, habis itu saham yang lain tuh di DKFT. Ini nikel ya. DKFT ya. Jadi kalau dia udah breakout, ini saya buang dulu ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada saat dia habis breakout, ini kan sudah ada ngebase di atas ya. Nah, ini moga-moga ini V-shape kemudian dia hold di atas. Ya, ini sampai ke berapa dia holdnya. Ya, ini kurang lebih daerah sinilah. Ya, ini mungkin dia akan bikin ngebase-nya itu kurang lebih di range antara 115 sampai 140. Ya, naiknya kalau bisa jangan terlalu cepat-cepat ya. Teman-teman tahu lah ya kenapa dia jangan naik cepat-cepat ya. Karena naik terlalu cepat nanti itu lagi. Ya, turunnya juga pasti cepat ya. Oke. Ya, jadi moga-moga dia ngebest di situ. Kalau dia range di situ itu akan membuat stop loss lu atau trailing stop lu akan lebih-lebih kelihatan. Ya. Oke, dia turun ke bawah ya mungkin aja, mungkin saja. Makanya kan kita berharap adalah dia best dulu. Ya, semakin lama dia ngebest itu 109 mungkin tidak dimampirin lagi. Ya, oke. Ya moga-moga enggak, Bu. Jangan didoain terus kayak gitu. Moga-moga enggak ya, moga-moga tidak ya nutup nutup gap ini kan sampai 107 kan, moga-moga tidak ya. Semoga tidak. Ya, kita tinggal lihat turunnya gimana. Oh, turunnya. Oh ya, volumenya sih cenderung turun ya. Moga-moga enggak. Oke, tinggal teman-teman jaga aja lah trading plan masing-masing ya. Oke. Oke, ini untuk saham-saham nikel. Oh, satu lagi Inco kan. Ya, satu lagi Inco. Ini kan udah putus. Jadi si
si Mainz itu akan mendapatkan porsi saham yang paling besar di situ kan. Oke. Nah, dia menarik nggak? Ini sebenarnya cukup menarik ya. Kalau lihat dari teknikalnya, memang dia ada di support di sekitar 4.100 sampai 4.500 ya. Tetapi untuk saat ini kita belum ngambil dulu. Kenapa belum ngambil? Karena posisinya dia masih turun. Ya, dia masih turun. Jadi kita masih belum akan mengambil. Jadi ini kayak nangkap pisau jatuh lah. Ya, untuk Inco. Jadi ya kita masih belum mengambil keputusan apa-apa. Teman-teman lihat nggak si garis-garis EMA-nya itu semua nukik kan? Ya, nah lu mesti tunggu dia mulai mendatar, nah, baru kita mulai perhatikan si Inco. Tapi kalau dia belum, lebih baik nggak. Oke, ya ini untuk Inco. Nah kemarin kan tadi kan saya bilang kita akan bahas satu saham ya, satu saham yang mungkin cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Saat saham itu adalah, bentar, teng gitu ya. KETR. Ini yang namanya Ketros dan Trias Mitra. Ya ini sahamnya ya. Oke, nah lihat ya sahamnya ya. Kalau udah kebuka begini, udah ketahuan dong ya sahamnya ngapain ya. Ayo kita lihat tuh. Ya KETR. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu. Saya berharap ya, saya ngomong begini ya nanti dimasukin ke YouTube juga besok dia belum naik dulu ya. Moga-moga. Ya ini, apa yang kita lihat di sini, teman-teman kalau saya keluarin volume teman-teman pasti akan lihat. Oke Pak, betul ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat dari volumenya. Nih, tadinya volumenya tidak ada kan? Lihat nggak? Ya, volumenya kan tidak ada tuh. Ini volume nggak ada. Ting, 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 ting. Nggak ada volume kan? Tiba-tiba nongol volume. Nah, apa yang sering kita lihat di situ? Ya, ada tiba-tiba volume besar di sana kan? Nah, ini yang saya bilang, ini adalah saham kontrak konstruksi untuk kabel bawah laut. Ya, dia bilangnya SKKL. SKKL itu KL itu kabel kabel laut ya. SK-nya itu apa gitu saya lupa. Ya, nah itu ya itu Pak. Ya, itu sahamnya ya. Dia udah memang kalau di money spot kita ketinggalan lah ya, tapi dia masih ada peluang untuk kita tungguin. Masih ada satu setup lagi di atas ya. Ini yang sering kita sebut sebagai SOS. Jadi habis break kemudian dia base. Ya, break habis itu dia base ya. Ini harusnya daerah sini nih ya. Kalau dia break berarti daerah sini. Ini ya kalau teman-teman suka buy on breakout, nah ini di 256 ya 256. Tapi kalau dia bisa turun sampai ke 218 ya ambillah. Ambil di daerah yang kalau bisa risknya paling rendah. Ya moga-moga dia bisa sampai ke situ. Ya moga-moga juga dia bikin money spot dulu. Ya moga-moga ya. Semoga ini semua semoga ya karena yang kita tahu itu adalah ini teknikalnya sudah bagus. Jadi sudah breakout. Ya dia sudah breakout dari resistennya, tapi dia masih reakumulasi. Ya ini dalam keadaan SOS. Jadi teman-teman bisa perhatikan lah KETR. Ya ini sekali lagi, moga-moga habis kita bilang tidak ini ya, tidak kenapa-napa, gitu ya. Nggak tiba-tiba diborong habis itu diturunkan. Itu yang agak-agak repot. Ya. Oh sudah loh dua-dua. Oh mas, oh nggak dapat maksudnya nggak apa-apa Pak. Mungkin pasti masih ada kesempatan lagi kok. Ya selalu akan ada kesempatan di market. Tenang aja. Ya, oke. Itu saham yang mau kita lihat apa? Ya moga-moga dia belum kemana-mana lah ya. Ya semoga juga ini bisa jadi bintang nanti. Mungkin dia bisa nanti kayak LP atau yang lain-lain gitu ya. Tapi ya kita nanti kita lihat sejauh apa dia akan melaju. Baik teman-teman, saya pikir di sini dulu ya. Kita nanti ketemu lagi nanti di hari Rabu mendatang ya. Oke? Ya, semoga bermanfaat ya. Pokoknya ingat ya teman-teman ya, nggak usah diborong. Jangan diborong, jangan semua saham-saham yang kita sebutkan itu udah borong buta-buta, jangan ya. Lakukan analisa sendiri, punya trading plan sendiri ya. Nah, kemudian lu tinggal ngambil keputusan berdasarkan data yang teman-teman punya. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di Rabu mendatang.